Halo, selamat siang Bu Yulianti sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi. Sekarang kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau yang sering kita disebut dengan AI untuk mengurangi risiko penipuan dan kecurangan pada sistem e-commerce Shopee. Next. Perkenalkan, nama saya Theophilus Jamsiriko dengan NIM D104 122 1060 dengan rekan-rekan saya yaitu Jimmy Alfiandi Mahendra 104 122 1009 dan Stephen Edmund Pratama dengan NIM 104 122 1045. Next. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang yang pertama, yaitu pertama latar belakang, kedua asal usul e-commerce Shopee, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat pembahasannya atau hasil studi kasusnya, dan yang kelima kesimpulan. Next. Pertama yaitu latar belakang, mengapa kami pilih kasus ini sebagai bahan kerja praktek kami. Itu dalam era digital dan kemajuan teknologi, e-commerce telah menjadi platform yang semakin populer bagi pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Salah satu platform e-commerce yang paling terkemuka yaitu Shopee. Namun, meningkatnya kasus penipuan dan kecurangan dalam sistem e-commerce menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan dan kepercayaan konsumen. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, salah satu solusi yang memungkinkan adalah menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan adanya rancangan sistem yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, Shopee dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih aman dan terpercaya bagi pelanggan. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke asal-usul Shopee. Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang berbasis di Singapura dan merupakan bagian dari C Group, dan didirikan pada tahun 2009 oleh Formers Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu berkembang meluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada awalnya Shopee mengoperasikan marketplace dengan sistem C2C atau customer to customer, seperti Tokopedia dan Bukalapak. Seiring berjalannya waktu, Shopee mencoba mendorong model basis bisnis lain yang biasa mereka lakukan hingga saat ini, yaitu hybrid C2C dan juga B2C yang ditandai dengan keberadaan Shopee Mall. Selanjutnya kita akan masuk ke next. Sini. Baik, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat pengalaman belanja yang lebih aman di Shopee. Kemudian yang kedua, apa keuntungan dari pencegahan kasus penipuan dan kecurangan dalam menggunakan AI. Dan yang ketiga adalah bagaimana tingkat reputasi pencegahan kasus penipuan dan kecurangan menggunakan AI dalam waktu panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan proses belanja agar aman bagi pengguna Shopee setelah menerapkan AI ini dalam sistem e-commerce yaitu Shopee. Yang pertama adalah pengguna bisa melakukan registrasi user atau registrasi pengguna, di mana pengguna akan memasukkan data sebagai user baru yang valid dan juga pastinya unik agar tidak bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang akan menggunakan datanya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua, yaitu dia setelah registrasi dia akan melakukan login, di mana menggunakan email dan juga password yang telah diregistrasi di tahap pertama tadi. Selanjutnya pengguna akan melakukan pencarian produk yang akan dibelinya, bisa menggunakan kata kunci dengan apa yang dia ingin beli. Misalnya dia ingin membeli produk yang elektronik seperti misalnya handphone dan juga televisi dan lain-lain.
Lalu selanjutnya di tahap keempat dia akan langsung melakukan pemesanan produk setelah mencari tadi. Yang mana di tahap ini pengguna akan menambahkan produknya ke dalam keranjang dan juga melakukan proses pemesanan dengan alur yang sudah ditetapkan di aplikasi Shopee tersebut. Setelah memasukkan keranjang, ya, tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Dengan melakukan pembayaran dan juga metode pembayaran yang dipilih bisa menggunakan debit atau kartu kredit, bahkan bisa juga menggunakan COD ya. Selanjutnya di tahap ke-6 pengguna akan dilanjutkan dengan memverifikasi pembayarannya. Jika sudah melakukan transaksi misalnya menggunakan debit ya, akan langsung diupdate status pesanannya secara otomatis. Selanjutnya di tahap ke-7 sebelum dilakukan tahap selanjutnya, yaitu dia akan dideteksi dulu apakah transaksi tersebut mencurigakan atau tidak. Jika mencurigakan akan diberi peringatan kepada pengguna dan juga administrator, yang dimana akan dilanjutkan ke tahap ke-8 jika terjadi sesuatu yang peringatan atau mencurigakan gitu, maka akan langsung dilakukan tindakan responsif terhadap sistem tersebut, yang dimana seperti akan langsung memblokir transaksi tersebut dan juga melaporkan ke pihak berwenang, bahkan bisa juga akan dihubungi pengguna terkait tersebut karena terjadi transaksi yang mencurigakan tadi. Selanjutnya di tahap 9 akan terjadi pemantauan transaksi, di mana sistem akan memantau transaksi yang telah dilakukan pengguna tadi. Lalu apakah mencurigakan atau tidak, dia akan dilaporkan transaksinya secara akurat dan juga real time dan terstruktur terhadap sistem yang sudah diterapkan sistem AI tadi. Lalu di tahap ke-10 akan ada update, pengguna harus selalu update ke versi terbaru aplikasi tersebut supaya sistem AI tersebut juga akan terus terupdate, di mana pasti akan terus berkembang dan juga akan berjalan dengan baik nantinya. Oke, selanjutnya adalah untuk apa sih AI ini digunakan dalam sistem e-commerce ini, di mana AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data transaksi seperti yang saya jelaskan tadi, apakah itu mencurigakan atau tidak, lalu juga pola perilaku pengguna, apakah ketika dalam melakukan transaksi tersebut ada pola-pola yang tidak lazim atau bahkan mencurigakan tadi, itu akan langsung dideteksi oleh AI karena dia akan mendeteksi pola-pola yang mungkin berbeda pada user-user umumnya. Dan juga karakteristik transaksi yang mencurigakan tadi yang seperti saya bilang di awal tadi ya. Lalu dengan mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang mencurigakan, teknologi AI ini dapat melindungi konsumen dari penipuan tentunya dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan serta menjaga reputasi Shopee sebagai platform e-commerce yang aman dan terpercaya. Baik, selanjutnya adalah kita sudah sampai ke tahap kesimpulan, yang dimana dengan meningkatnya sistem informasi ini telah mendorong kemajuan teknologi di bidang bisnis komersial, seperti munculnya perdagangan elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce. Dengan adanya perkembangan yang terus-menerus, tidak menutup kemungkinan bahwa penipuan juga akan semakin marak terjadi. Penipuan yang paling banyak adalah pada penjualan produk palsu, penipuan kartu kredit, ataupun manipulasi ulasan pelanggan. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita punya solusinya yang mungkin untuk kita lakukan dengan menerapkan teknologi juga, gitu kan, yaitu kecerdasan buatan yang biasa kita kenal dengan artificial intelligence atau AI. Jadi hari ini dapat kita gunakan untuk menganalisis data transaksi tadi, apakah ada pola-pola perilaku pengguna yang mencurigakan atau tidak. Jika ada, maka akan langsung terdeteksi dan juga akan langsung dilakukan tindak lanjutnya, yaitu seperti pemblokiran transaksi tersebut, pemblokiran akun, atau bahkan bisa saja langsung dilaporkan ke pihak berwajib gitu. Lalu dengan pembelajaran mesin dan algoritma cerdas dari sistem AI ini, dia dapat mengidentifikasi pola penipuan yang kompleks dan bahkan memberikan secara real time kepada pengguna dan juga administrator. Mungkin itu saja dari penjelasan kelompok kami terhadap
topik permasalahan yang kita bahas di awal tadi, yaitu menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mengurangi resiko penipuan dan juga kecurangan pada sistem e-commerce Shopee. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.